Hai Sobat ATR BPN Kota Jambi, saat ini aku mau Q&A seputar sengketa dan perkara pertanahan. Nah, di samping aku sudah ada Dera yang akan memberikan informasi sengketa dan juga perkara pertanahan. Halo Dera. Hai. Oke, langsung aja deh. Apa sih bedanya sengketa, konflik, dan perkara? Kalau kita merujuk ke Permen ATR BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, sengketa itu adalah perselisihan tanah antara orang per orang, badan hukum, ataupun kelompok yang tidak memiliki dampak luas. Sedangkan untuk konflik pertanahan itu adalah perselisihan tanah antara orang per orang, kelompok, badan hukum, organisasi, ataupun lembaga yang cenderung atau sudah berdampak luas. Nah, untuk perkara sendiri adalah perselisihan tanah yang penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Selanjutnya, apakah penyelesaian kasus pertanahan hanya lewat pengadilan saja? Untuk kasus pertanahan berupa sengketa dan konflik, itu upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, yaitu melalui mediasi. Nah, mediasi sendiri dapat difasilitasi oleh kementerian atau kanwil BPN provinsi ataupun kantor pertanahan sesuai dengan kewenangannya. Oke, selanjutnya nih, pertanyaan nomor 3. Apa sih peran kantor pertanahan dalam penyelesaian kasus pertanahan? Nah, dalam menyelesaikan kasus pertanahan, kantor pertanahan Kota Jambi khususnya melakukan penanganan sesuai dengan Permen ATR BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Pertanyaan keempat, kenapa penting menyelesaikan sengketa dengan damai? Nah, tujuan penyelesaian sengketa secara damai itu sendiri adalah untuk mencari solusi yang adil dan memuaskan bagi para pihak, menjaga keharmonisan hubungan antara para pihak yang bersengketa, dan tentunya dengan adanya penyelesaian secara damai itu akan memungkinkan tanah tersebut diusahakan secara legal dan menghindari statusnya menjadi tanah terlantar. Cakep. Paham ya Sobat ATR BPN Kota Jambi? Pertanyaan kelima, apa dampak negatif jika sengketa tanah dibiarkan berlarut-larut? Tentunya sengketa tanah yang dibiarkan berlarut-larut ini akan menimbulkan dampak yang cukup besar, seperti misalnya kerugian ekonomi dan biaya yang besar, gangguan sosial dan ketidakpercayaan publik, dan juga dapat terjadi kerentanan terhadap mafia tanah. Nah, pertanyaan ke-6, gimana cara menghindari sengketa itu sendiri? Nah, untuk menghindari sengketa pertanahan, dihimbau kepada masyarakat untuk dapat melakukan pendaftaran tanah secara resmi ke Badan Pertanahan Nasional atau kantor pertanahan setempat, memasang patok bidang tanah, serta memahami peraturan pertanahan dan hak dan kewajiban dalam menjaga batas bidang tanah. Nah, pertanyaan terakhir, dokumen apa saja yang penting untuk menghindari sengketa tanah? Tentunya sertifikat hak milik atas tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Terima kasih Dera. Nah, Sobat ATR BPN Kota Jambi udah pada tahu kan? Sekian Q&A dari kami berdua. See you next time. Bye-bye.